Selamat datang di channel Someso. Kali ini, So akan membahas sebuah anime yang berasal dari sebuah light novel salah satu kesukaan So. Anime yang akan So bahas, kemungkinan besar pasti sudah diketahui kalangan para wibu. Bila kalian belum pernah menonton anime ini, berarti kalian belum terkena genjutsu terhebat yang pernah ada, yaitu genjutsu gua banget. Anime yang akan So bahas kali ini berjudul Yokoso Jitsuryoku Shijosugi no Kyohitsue, atau lebih gampangnya disebut dengan Classroom Elite. Anime ini rilis pada musim panas tahun 2017. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Cerita berawal dari sebuah sekolah yang bernama Akademi Bina Lanjut Metropolitan Tokyo. Sekolah yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk membina generasi muda yang akan menopang negara di masa mendatang. Dikabarkan, siswa yang lulus dari akademi itu 100% akan diterima di universitas favorit dan perusahaan besar yang manapun bila kalian memilih untuk bekerja. Dan tidak hanya itu, akademi itu dibangun di atas pulau buatan yang memang dirancang khusus untuk akademi. Anime Classroom Elite berfokus kepada MC kita, yaitu Kiyotaka Ayonokoji dan Suzune Horikita. Tahun ajaran baru telah dimulai, dan Ayonokoji dan Horikita memulai pertemuan mereka di dalam bus. Dan sebuah kebetulan juga, mereka satu kelas yaitu kelas D, dan sebuah kebetulan juga mereka teman sebangku. Setelah sesi perkenalan kecil antar sesama teman sekelas, guru wali kelas memasuki ruangan. Sayaka Basira Sensei memberikan buku tata tertib akademi dan menjelaskan fasilitas sekolah dan sebagainya. Hingga akhirnya, Cabashira Sensei menerangkan tentang poin di smartphone mereka. Para murid akan mendapatkan 100.000 poin tiap bulan. Satu poin itu senilai 1 yen di animenya. Bila dirupiahkan, tiap anak bakalan mendapatkan 11 juta rupiah tiap bulan. Jadi uang yang akan dikeluarkan pemerintah per bulan itu kira-kira sebesar 1,1 M lebih lah. Dengan poin sebanyak itu, tentu saja kelas D langsung terlena-lena, membeli video game, membeli pakaian baru, dan tidak hanya itu. Mereka juga tidak mendengarkan pelajaran, asyik bermain game, tidur, mengobrol, terlambat, dan membolos. Surga yang mereka alami selama bulan pertama itu tidak lebih hanyalah ilusi semata. Dan setelah pergantian bulan, neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mungkin kalian sudah mendengar info terbaru dari Classroom Elite. Sebelum membahas hal itu, So ingin membahas perihal tentang animenya ini. Classroom Elite adalah sebuah cerita yang diadaptasi dari sebuah light novel dengan judul yang sama. Dan bila kalian penonton anime yang sudah menonton anime ratusan judul atau bahkan ribuan, kalian pasti sudah sadar tentang anime Classroom Elite. Tepat sekali, anime Classroom Elite dibuat hanya sekedar ajang promosi untuk light novelnya. Itulah kenapa Studio Lersi memotong adegan yang tidak penting dan memasukkan adegan yang menurut mereka bisa menonjolkan anime ini. Dan terciptalah heroin pada anime ini, yaitu Suzune Horikita. Kenapa Studio Lersi memotong adegan orisinil dari sang penulis dan menggantikannya dengan adegan orisinal studio? Karena yaitu, anime ini adalah anime yang dibuat khusus untuk ajang promosi light novel Classroom Elite. Dan anime promosi itu kebanyakan, bukan nggak ada ya, tidak ada season 2-nya. Yang sudah sering nonton anime yang diadaptasi dari light novel pasti ngerti lah ya kan. Jadi kita masuk ke dalam informasi terbaru, yaitu konfirmasi sequel kedua dan sequel ketiga dari anime Classroom Elite. Well, kan ini anime promosi, kenapa ada lanjutannya? Terlebih lagi, cerita animenya tidak lagi orisinal, bagaimana ini? Pertanyaan pertama, kenapa ada lanjutannya? Mungkin kalian nggak tahu, tapi light novel Classroom Elite itu termasuk bestseller di Jepang. Kalau kalian gabung grup yang membicarakan light novel, pasti ada aja yang bahas Classroom Elite tiap volume terbarunya rilis. Dan perlu kalian tahu juga, pada tahun 2021 tahun lalu, light novel Classroom Elite menerima posisi ketiga novel rekomendasi loh. Peringkat 2 ada Mushoku Tensei dan peringkat pertama ditempati oleh Re:Zero. Dan ketiga light novel ini pasti ada aja yang membahasnya. Jadi wajar saja Studio Lersi ingin membuat sequel dari anime Classroom Elite yang termasuk jajaran light novel terbaik. Sedikit catatan, mungkin yang baca novel dan manganya udah tahu hal ini. Karakter Ayonokoji itu nggak sekalem di animenya. Maksudnya ekspresi wajahnya nggak sedatar di animenya. Dan kalau di light novelnya, Ayonokoji itu adalah pria yang penasaran dengan berbagai hal, terutama hal-hal yang dilakukan anak-anak seusianya. Itulah salah satu alasan kenapa Ayonokoji melarikan diri dari Wet Room. By the way, jujur aja, So menyukai karakter Ayonokoji di animenya. Benar-benar gua banget gitu. Pertanyaan kedua, anime Classroom Elite bukan lagi anime orisinal sang penulis. Bagaimana dengan nasib season 2 dan season ketiganya? Apa bakal dibuat orisinal studio atau orisinal sang penulis? Untuk pertanyaan ini hanyalah sebuah opini. Kemungkinan besar
Season kedua dan season ketiganya bakalan bersifat orisinal sang penulis. Meski ada perubahan, mungkin hanya ada beberapa adegan yang diubah paksa. Contohnya seperti siswa tiap kelas. Kalau di animenya itu ada 25 tiap kelas. Kalau di light novelnya itu ada 40 siswa. Mungkin scan ini akan berubah pada season 2-nya nanti. Dan juga, karakter Horikita mungkin bakalan di nerf habis. Seperti kita tahu, Horikita memegang kendali pada season pertama, seperti dia mengambil peran Ichinose yang seharusnya menyelesaikan masalah Sudo. Dan yang akan mengambil peran itu tidak lain adalah Kei Karuhizawa. Dan ada beberapa scan yang berbeda, namun saya rasa tidak ada masalah. Contohnya pada episode ke-7, yang dimana mereka pergi ke kolam renang. Cerita ini diambil dari light novel volume 4.5, yang dimana cerita ini diambil setelah mereka menyelesaikan ujian kapal persiar. Dan pada adegan ini juga, Horikita mengambil peran Karuhizawa. Kemudian pada epilog di episode 12, kita tahu Ayano Koji mengungkapkan isi hatinya yang melihat semua orang hanyalah alat setelah ujian kapal pesiar selesai. Tapi di light novelnya sedikit berbeda. Ayano Koji mengatakan kalimat itu saat Horikita pingsan setelah melawan Ibuki. Kalau boleh jujur, tidak peduli bagaimana melihatnya. Memang saat Ayano mengatakan kalimat Subete no ningen wantana rudogu, memang feel animenya terasa banget sebagai penutup. Kalau mengikuti light novelnya, yang pasti perkataan itu nggak bakal menjadi epilog kelas episode. Paling jatuhnya di awal menit atau pertengahan. Light novel Classroom Elite ditulis oleh Sogo Kinugasa Sensei dan diilustrasikan oleh Shunsaku Tomose Sensei. Kinugasa Sensei hanya pernah membuat 3 light novel, yaitu Kawakuma Teiri Tokyu Seisu sebagai novel pertama, Classroom Elite sebagai novel kedua, dan Classroom Elite 2 Year sebagai novel ketiga. Kenapa Classroom Elite so pisahkan? Karena settingan waktu pada Classroom Elite itu sangat terstruktur, jadi so pisahkan berdasarkan kenaikan kelas. Anime Classroom Elite berakhir pada volume ketiga, itu berarti season keduanya dari animenya akan dimulai pada volume keempat dan berakhir pada volume ke-7. Dan season ketiga dimulai pada volume ke-8 dan berakhir pada volume ke-11 akhir dari kelas pertama. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk anime Yoko Soji Tsuruiko Shijou Sugi no Kyo Hisue. Untuk season kedua dari anime ini hanya tinggal menghitung hari saja. Oh ya, kelupaan, untuk animenya saya kasih nilai 8. Meski banyak perdebatan, itu hanya berlaku untuk orang yang sudah membaca novelnya. Kalau hanya menonton anime saja, pasti enjoy-enjoy aja. Dan untuk tema openingnya, covernya banyak amat tulisan, agak meresahkan sih. Lagunya juga ya lagu musiman. Tema openingnya saya kasih nilai 7. Dan untuk tema endingnya, lagunya so suka, dan covernya, pada cover endingnya hanya ada 3 scan visual saja. 2 scan visual pertama itu selalu sama, tapi scan visual yang ketiga berbeda tiap episode. Untuk tema endingnya saya kasih nilai 8. Saya Someso, mohon pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.